Lah nggak perlu diceritakan kan barusan sudah jalan gitu, sudah ada liputan semua kok. Bukan sesuatu untuk diceritakan. Yuk apalagi? Aku yang jawab tuh. Ya. Jadi ini sudah berjalan dari kemarin prosesinya sesuai dengan kepercayaannya bapaknya dan anak-anak begitu. Jadi kita sudah mengikuti semua ritual yang memang diharuskan dan ini adalah puncak dari prosesi tersebut, yaitu dimakamkannya pada hari ini. Sudah selesai, sudah lengkap sudah. Mbak Nurul, mungkin kemarin Mbak Nurul sempat menceritakan kalau almarhumah sendiri stres gitu, mungkin boleh diceritakan nggak sih kenapa? Sayanya stres atau almarhum? Almarhum. Ya beliau anak saya itu kan berhadapan dengan masa pandemi ya. Masa pandemi saya kira yang stres itu bukan cuma anak saya, hampir dari kita banyakan yang stres karena ada disorientasi begitu. Disorientasinya adalah yang harusnya bisa main nggak bisa main, yang harusnya dia sekolah tapi nggak bisa ke kampus. Dia kan sedang mengambil S2-nya di University of Sydney, tapi sejak awal sekolah tidak bisa ke Australia, jadi cuma duduk online dan di situ mengambil masternya sampai selesai. Rencananya bulan Maret yang akan datang dia akan diwisuda. Namun belum sampai diwisuda ya sekarang sudah nggak ada anaknya, jadi ya semuanya sudah dilupakan lah ya. Dan kemudian stres yang lainnya karena anak saya kan biasa berekspresi, mengekspresikan semua hal yang dia pikirkan gitu, yang dia bayangkan. Anaknya sangat unik, Maura itu sangat unik sekali. Namun banyak hal yang tidak bisa dilakukan karena keterbatasan, kita harus selalu prokes dan sebagainya. Ya membuat terakumulasi semua frustrasi, kekecewaan, mungkin seperti itulah. Mungkin Maura gambaran dari banyak orang di antara kita sebetulnya begitu. Jadi ini salah satu contoh yang saya kira yang frustrasi yang berkepanjangan begitu. Tapi ya sudahlah, sekarang dia sudah menemukan surganya. Sempet katanya sampai ke psikolog Mbak Nurul. Itu sih nggak nggak pengen kita ngomongin deh yang soal itu. Mas Mayong, mungkin yang menarik nih kabarnya kan almarhum bikin sebuah buku ya, kan nanti begitu. Iya, dia sudah dalam rangka mencari-cari penerbit gitu, dan beberapa penerbit sudah berminat tapi belum terrealisasi juga. Sebabnya ada di mana saya kurang tahu, tapi sekilas yang dia ceritakan kepada kami dan juga kepada ibunya, mungkin buku itu agak kontroversial gitu loh. Jadi memang Maura itu memang dia tidak mainstream, dia free thinker gitu kira-kira. Karena sekolah dia pun juga S2-nya dia selesai dengan ini dalam program Cultural Studies. Jadi dia belajar kebudayaan baru yang masa kini. Jadi yang mungkin kami generasi sebelumnya itu nggak pernah terbayangkan bahwa ada cabang studi budaya masa kini yang anti mainstream, yang mendobrak banyak tatanan, yang membebaskan segala macam sisi pemikiran, mengevaluasi pemikiran-pemikiran lama, dan itu ternyata berterima gitu. Dan dia lulus dengan nilai kalau tidak salah excellent ya. Excellent terakhir. Excellent, jadi tesis dia dipuji oleh dia dapat nilai 100 ya. Oleh dosen pembimbingnya. Nah, soal bukunya itu mungkin nyambung juga dengan ide dan pemikiran dia. Barangkali adiknya pernah dapat bocoran atau gimana Mas? Ya itu sebenarnya sebenarnya di buku itu Maura, tapi mungkin nggak sedikit banyak untuk diterima, sedikit sulit untuk diterima massal, bisa dibilang seperti itu. Tapi ya kakak saya memang orangnya karakter yang sangat unik, saya sangat cintai, dan saya yakin nggak ada di sini di luar sana yang seperti dia juga. Ini sebagai adik mungkin saja dari saya. Sebagai adik mungkin Kak Dimya mungkin momen sibling seberapa sih yang paling terkenang gitu? Kenapa? Momen sibling momen gitu. Wow, nggak ada. Saya bukan orang yang mengingat momen, tapi saya mengingat relationship ya, hubungan. Jadi setiap kali saya ngobrol sampai pagi, dini hari sama Maura, sama kakak, itu yang selalu saya ingat. Mungkin ada pesan nggak sih dari Maura sendiri untuk kamu gitu?
pesan saya cukup secara pribadi aja ke dia. Terima kasih. Mayong, Iya. Mbak Nurul cukup lega dengan prosesi akhir ini. Ya, Setelah rangkaian prosesi dari semalam. iya ini kan upaya kami mengantarkan pergi setelah melalui tahapan dari syok, kemudian mencoba berkompromi dengan kenyataan, kemudian menerima dan pada akhirnya kan memasrahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Toh juga Maura kan hanya dititipkan kepada kami gitu kan. Jadi mungkin tidak ada orang yang menyangka bahwa di usia yang belum 28 tahun sudah diambil lagi gitu. Jadi tahapan itu memerlukan waktu bagi kami untuk menerima pelan-pelan dan inilah cara kami melepaskan. Ya mungkin nanti akan melalui tahapan lain lagi, tapi hari ini kita harus relakan Maura pergi selamanya dari kita. Ya kalau dari kami sih, kami ingin memberikan yang terbaik lah dalam hidup Maura itu, termasuk dalam di akhir hidupnya begitu. Kita ingin memberikan yang terbaik. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mitra kerja kami yang telah mensupport semua ini dan membantu kami memberikan yang terbaik pelayanannya sampai anak kami Maura bisa mendapatkan yang terbaik dalam pemakaman itu aja. Terima kasih ya. Oke. Antusias teman dan kerabat Maura sampai ke peristirahatan terakhir. Ya ini apa ya? Buat saya pertama surprise, unpredictable. Tadi malam saya keluar dengan Mayong keluar rumah karena saya dengar kabar di luar begitu banyak bunga papan muter katanya. Jadi saya pengen lihat jam 2 itu kami karena nggak bisa tidur, nggak ingin meninggalkan Maura itu. Terus saya pergi keluar rumah, jalan, muter dan melihat bunga begitu banyak. Jadi ya terharu banget gitu. Ya ampun, Tuhan segini banget gitu. Sampai yang kita nggak kenal pun begitu ya, nggak dekat pun tiba-tiba ada di situ tertulis namanya, membuat saya sangat terharu, sangat luar biasa sekali perhatiannya. Terima kasih banget, termasuk juga buat rekan-rekan media ya. Dari Buat kemarin kan. kami merasa terharu begitu ya, appreciate sekali. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Mbak Naura mungkin semalam bilang kalau ini mungkin terlambat untuk dekat sama anak. Mungkin apa sih yang disesali sama Mbak Naura? Sama Dimel. Karena saya orang yang mungkin karena saya orang yang sibuk begitu. Waktu itu sangat padat sekali. Jadi apa yang dikatakan Dimel itu tadi malam sangat memukul saya begitu. Ternyata kamu bisa punya apa aja, tapi kalau kamu tidak punya waktu, everything is nothing gitu. Jadi itu membuat saya harus lebih banyak membuat quality time sama family gitu. Okay. Itu aja sih. Berarti ini jadi pelajaran juga. Jadi pelajaran, nggak ada yang terlambat sih. Saya ingin memulainya lagi. Kalau dianggap itu kurang banyak waktu buat keluarga. Ya di other side saya juga memang mencintai pekerjaan saya. Jadi ternyata memang keluarga itu harus nomor 1. Oke. Makasih ya. Thank you. Oh itu barang-barang kecintaan dia. Aqua juga kita masukin. Dia seharinya minum 6 botol 6 liter. Jadi dimasukin. Terus Marlboro itu rokok kesukaannya sehari 2 pak. Terus ada sepatu boot yang memang favoritnya dia. Kemanapun dia pergi, mau ke kampung, mau di kota, mau di mana selalu dipakainya. Terus ada satu buku bacaan dia senang membaca anaknya. Kan selalu juara kalau menulis esai. Itu aja sih. Mungkin sebelum meninggal nih almarhum sendiri kayak mungkin ada pesan atau hal yang ingin dia capai gitu sebelumnya. Mother, I want to be a professor. Dia bilang gitu. Saya bilang kalau kamu ingin kuliah terus kan, pengen jadi dokter, profesor, tapi kalau kamu nggak kerja, kapan kamu bisa meraih gelarnya? Nah mungkin dia memang tidak mau dikejar-kejar untuk kerja, tapi anaknya emang suka belajar sih. Jadi saya juga nyesel juga sih mendorong dia kerja, padahal dia inginnya sekolah terus gitu. Ya sudahlah. Oke ya. Mbak Naura mungkin terakhir bakal ada rencana mungkin untuk datang ke wisudanya almarhumah sendiri nggak? Insya Allah nanti dilihat aja. Kepikirnya sih gitu sih. Makasih ya. Makasih sih. Oke, makasih.